juga mungkin kawan-kawan kami yang masih dalam perjalanan agar mereka boleh sampai di sini dengan keadaan selamat. Semua ini kami sampaikan dengan perantara Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Dedi. Kembali kasih. Silakan Pastor. Baik, selamat malam Ibu Bapak. Malam ini kita akan melihat tokoh yang jarang disebut karena memang dia juga hanya pernah sekali. Coba 1, 2, 3, baik. Jadi memang tokoh ini hanya muncul sekali di dalam, boleh katakan dalam kitab suci dan perjanjian lama dalam konteks hakim-hakim. Nah, kita tahu setelah Musa membawa orang Israel sampai di pintu gerbang, Yosua yang membawa mereka masuk ke dalam. Nah, pada zaman Yosua itu dia menjadi semacam penerus Musa. Setelah Yosua meninggal, hakim-hakim yang mengganti peran Yosua di tanah Kanaan. Nah, hakim-hakim ini bukan seperti yang kita pikir hakim di tempat kita yang mengadili hanya masalah hukum, tapi hakim di sini artinya pemimpin. Dan dalam konteks ini lebih bersifat panglima militer. Karena dia muncul ketika orang Israel menghadapi kesulitan ditindas oleh bangsa di sekitarnya, dikalahkan atau dijajah. Maka Allah memilih seorang hakim, Safat bahasa Ibrani-nya, artinya pembebas, lebih cepat sebagai pembebas. Jadi dia ikut juga berperang, bukan hanya mengadili, kadang-kadang juga dia mengadili masalah-masalah hukum, tetapi lebih banyak berperan sebagai pemimpin, ikut berperang dan memerintah orang-orang Israel. Nah, inilah salah satu di antaranya, satu-satunya hakim dari belasan yang ada di Israel, seorang perempuan dan juga seorang nabi. Ini hakim, nabi, dan sekaligus perempuan. Satu-satunya hakim yang perempuan. Jadi kita bayangkan sebenarnya orang Israel sama sekali, ya boleh katakan tidak mendiskriminasi perempuan sebenarnya. Mereka diberi kesempatan, hanya memang tidak semua mempunyai kesempatan itu. Bentar maju ke ini maju ya. Ini maju kan? Oh, untuk baterai rumah. Baterainya itu saya ganti aja. Oke. Baik. Jadi kita lihat sekarang kitab suci. Apakah memang kitab suci mengagungkan laki-laki atau menempatkan laki-laki secara istimewa? Kesannya memang benar. Ada kesan begitu. Ada kesan. Jadi misalnya istilah yang dipakai kan misalnya bapak bangsa kan itu. Tidak dikatakan ibu bangsa. Ada periode bapak bangsa. Misalnya Abraham, Ishak, Yakub, semua disebut bapak bangsa. Tidak disebut ibu bangsa. Padahal situ ada Ribka, ada lagi Hana dan seterusnya. Jadi nabi-nabi juga laki-laki umumnya. Walaupun tadi saya katakan Deborah itu adalah nabi juga, nabiyah istilahnya. Nabi untuk laki-laki, perempuan nabiyah. Itu kata sifatnya nabiyah. 12 suku Yakub disebut anak 12 anak suku Yakub. Sebenarnya anak Yakub ada 13.
Tapi jarang disebut yang ke-13 karena dia perempuan. Yang 12 itu laki-laki yang kemudian akan menjadi keturunan suku-suku Israel. Isakar, Yehuda, Ruben, Dan, Gad. Jadi anak ke-13 tidak disebut-sebut karena dia perempuan. Si Dina namanya. Jadi kalau dikatakan anak Yakub berapa orang? 13. Tapi hanya kita sebut 12. Kenapa? Ini yang laki-laki semua yang akan menjadi kepala-kepala suku. Ada memang kesan gitu. Bahkan perjanjian baru juga bicara tentang 12 rasul. Ya, 12 rasul. Jadi memang gejala ini, fenomena ini tidak bisa dibantah. Dan memang kitab suci dalam arti tertentu mempunyai unsur maskulinitas agak menonjol. Maskulinitas, unsur laki-lakinya agak menonjol. Dalam silsilah pun yang disebutkan laki-laki semua kan. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan 12 suku Yehuda, kemudian seterusnya. Tidak pernah dikatakan Abraham memperanakan Ishak, istrinya adalah ini. Hanya laki-laki yang disebut. Karena memang unsur maskulinitasnya tinggi dalam kitab suci. Bahkan dalam kitab suci kata ganti Allah dipakai. Kalau bahasa Indonesia tidak jelas ya, karena iya. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal jenis kata jantan dan betina. Bahasa asingnya, bahasa Eropa, bahasa kuno pun mengenal iya itu jantan dan iya itu betina. Bahasa Inggris he, she. Nah ini sama. Dalam kitab suci yang dulu-dulu ya, walaupun ada yang protes, Allah selalu terjemahkan he. Seolah Allah itu hanya laki-laki. Padahal dalam diri Allah ada laki-laki dan perempuan. Maka ada gerakan feminisme yang membuat kitab suci terjemahannya Allah semua diganti dengan she. Tidak mau kalah mereka. Jadi tidak hanya he, tapi she. Kenapa? Dalam diri Allah ada unsur perempuannya juga katanya. Benar juga sih. Jadi pertanyaan kita adalah, benarkah kitab suci memang menempatkan perempuan lebih rendah? Dalam kenyataan banyak tokoh perempuan yang terkenal dalam kitab suci. Hawa, Eva, Sarah, Ribka, Deborah, Tamar, Ruth, Esther, dan yang paling kita kenal Maria, Bunda Yesus, yang menjadi teladan dari semua murid Yesus. Murid sejati Yesus yang paling setia adalah Maria itu, bukan 12 rasul itu. Jadi kita lihat kitab suci sepertinya mengagungkan laki-laki, tapi dalam kenyataan tidak semua laki-laki diberikan kehormatan. Ada juga perempuan. Nah, salah satu dari perempuan yang mempunyai tempat istimewa dalam kitab suci adalah Deborah. Nanti kita lihat. Nah, tapi sebelum kita sampai pada Deborah, kita lihat para hakim ini yang tadi saya katakan adalah orang-orang yang bertugas, kata Ibraninya Syafat, memimpin orang Israel setelah Yosua meninggal. Mereka memimpin terutama orang Israel dalam soal masa kesulitan. Nah, dalam konteks para hakim ini kita kenal satu siklus. Ini bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Mengapa para hakim itu muncul? Dari alasan pertama adalah pemimpin yang utama sudah meninggal setelah Yosua, maka Allah mengangkat hakim-hakim. Tapi sebelum Allah mengangkat hakim-hakim, bangsa Israel umumnya hidup tenang, makmur, sejahtera di tempat mereka berada. Ketika mereka dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenang, damai, pelan-pelan ini terjadi. Mereka mulai berpaling ke dewa-dewi asing. Mereka mulai hidup meninggalkan perintah Taurat, ikut dalam tradisi di sekitar mereka.
tidak setia lagi kepada hukum Taurat. Nah, ketika mereka mulai berpaling kepada hukum Taurat, berpaling dari hukum Taurat ke dewa-dewi asing, mereka akan mengalami kesulitan, bencana, entah itu bencana kelaparan. Umumnya mereka diserang oleh dewa-dewi, diserang oleh bangsa-bangsa asing, mereka ditindas, mereka menderita, mereka merasa Allah menarik perlindungannya, lalu mereka berseru kepada Tuhan, minta tolong. Baru ingat Tuhan waktu itu. Waktu mereka senang-senangnya lupa Tuhan. Ketika mereka menderita, baru mereka menyesal, bertobat, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan, mengirim hakim untuk menolong orang Israel, memimpin mereka keluar dari penindasan bangsa asing, berperang menaklukkan bangsa asing. Nah, setelah itu hakim membebaskan orang-orang Israel, mereka hidup damai lagi, tenang, sampai hakimnya mati, lupa Tuhan lagi. Itu terjadi begitu terus. Maka ada deretan hakim dalam sejarah Israel. Karena siklusnya sama. Siklusnya kembali begini: hidup tenang, lupa Tuhan, menderita, berseru pada Tuhan, mengangkat hakim. Setelah mengangkat hakim, hidup tenang lagi, damai, hakimnya mati, lupa lagi Tuhan. Begitu terus. Ini siklus. Nah, ada banyak hakim yang kita lihat dalam kitab suci kita. Kalau kita mulai buka buku hakim-hakim, misalnya ya, buka buku hakim-hakim, ada mulai Otniel, Ehud, lalu ada sedikit satu orang yang mendampingi Ehud namanya Samgar. Terus setelah Ehud, Deborah dan Barah disebut bersamaan karena mereka boleh katakan dui tunggal. Tetapi Deborah di atas sedikit. Lalu setelah Deborah dan Barah, Gideon, ada Tola, ada Yair, ada Yefta, kemudian Ebzan, Elon, Abdon, terakhir yang kita kenal semua Samson. Cerita yang terkenal itu Samson dan Delilah. Jadi ada berapa hakim yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Oleh karena 12 hakim. Di antara 12 ini, satu-satunya perempuan adalah Deborah. Dan bukan hanya satu-satunya perempuan, dia juga satu-satunya nabi. Kalau kita baca, Deborah adalah seorang nabi perempuan juga. 12 nabi, kita sebut 12 nabi, 12 hakim. Jadi ini siklus yang terjadi di antara bangsa Israel. Siklus ini berhenti kapan? Hakim terakhir itu siapa? Samson. Sebenarnya hakim terakhir bukan Samson, hakim terakhir adalah Samuel. Oh iya, Samuel. Samuel sebenarnya. Ya. Hanya dalam kitab hakim-hakim, Samson yang menjadi nama terakhir. Setelah itu masuk buku Samuel. Dia sebenarnya hakim terakhir. Karena setelah Samuel, orang Israel meminta raja. Mereka tidak mau lagi hanya hakim. Jadi kurang gengsi, kurang bergengsi. Istilahnya negara lain punya presiden, raja, perdana menteri. Kita punya hanya kepala suku. Jadi derajat negara kita itu kurang gitu loh. Sana kan istananya besar, tentaranya begini dan itu. Punya kita ya ada tentaranya tapi pakai seragamnya itu yang biasa-biasa gitu kan. Tidak ada parade militer, tidak ada bangunan yang bisa dibanggakan. Oh, inilah istana negara kami, ini istana kami, ini mahkotanya. Mana pemimpin kalian? Ya keluarlah satu kakek tua dengan tombak saja gitu kan, dengan tanpa kayak topi biasa gitu. Jadi kurang bergengsi. Maka orang Israel meminta raja seperti yang lain-lainnya. Padahal selama ini sebenarnya
raja mereka adalah Allah. Harusnya mereka lebih bangga. Raja mereka adalah Allah. Tapi mereka meminta supaya rajanya menjadi manusia. Jadi kembali nanti ke, kalau itu urusan lain nanti kita bicara urusan lain. Nah, kita lihat sekarang para hakim dulu. Jadi di antara hakim-hakim ini satu-satunya yang adalah satu orang adalah perempuan, Deborah di sini. Yang ini. Nah, ini yang kita akan bahas malam ini. Deborah. Saya sebut hakim perempuan yang perkasa. Karena memang dia berperang. Dia berperang. Jadi nama Deborah sebenarnya artinya lebah madu. Honeybee istilahnya ya, honeybee. Lebah madu. Dia disebut istri Lapidot. Sebenarnya dalam kitab suci tidak ada yang namanya Lapidot. Lalu ada yang menafsirkan kemungkinan bukan istri Lapidot, tetapi perempuan yang mempunyai semangat berapi-api. Nah, itu sesuai dengan dirinya. Dia mampu menjadi panglima perang, yang mampu memimpin orang Israel untuk mengalahkan nanti orang Kanaan, Yabin, Raja Kanaan. Jadi dia muncul sebagai hakim, tapi sekaligus juga sebagai nabi. Nabi perempuan di antara 12 hakim yang lain itu. Lalu ia dibantu oleh Barak. Ini seperti panglima TNI lah kita sebut. Ada panglima TNI yang Barak. Dia biasa duduk di bawah pohon kurma. Namanya pohon kurma Deborah juga. Di depan pintu gerbang. Itu tempat di mana mengadili masalah-masalah rakyat. Jadi tradisi dulu ialah kalau ada persoalan dibawa ke depan pintu gerbang. Bisa Ruth juga begitu. Ketika ada masalah Ruth dengan calon suaminya, diputuskan di depan pintu gerbang, di bawah pohon kurma. Jadi ini tugas Deborah adalah mengadili masalah-masalah sehari-hari dari rakyat yang datang mencari keadilan. Tetapi kemudian dia harus memimpin bangsanya melawan Yabin, Raja Kanaan ini, yang mempunyai panglima yang namanya Sisera. Ada bisa lihat iklan besar? Di mana iklan besar Sisera itu? Di Gajah Mada ya. Itu apa seperti skincare ya namanya itu. Apakah ada hubungan dengan nama orang ini? Saya tidak tahu ya. Sisera gitu. Kemarin saya sedang menulis kan. Nama ini saya pernah baca di iklan itu. Papan reklame besar. Hah? Dia dapat papan reklame Sisera. Kalau nanti lewat di jalan di Gajah Mada, di situ ada besar-besar. Itu desa. Ya, Sisera. Hah? Sisesa ya? Oh, Sisera. Oke. Ini mirip-mirip sedikit ya, Sisesa. Nah, mengapa dia muncul? Karena ini, lihat 20 tahun orang Israel dijajah. Mereka menderita. Dan Allah membangkitkan Deborah untuk memimpin orang-orang Israel mengalahkan ini Raja Yabin ini, dan dengan panglima tentaranya Sisera yang terkenal kuat itu. Jadi apakah si Deborah maju berperang? Dia maju ke depan juga. Dia memimpin mereka, dibantu oleh Barak. Jadi Deborah maju berperang melawan Sisera. Ia mengajak Barak
Tetapi Barak ini, ini dia, lucu nih. Nampaknya kurang pede dia itu. Walaupun laki-laki, walaupun panglima tentara, dia katakan begini, kalau kamu maju, saya maju. Kalau kamu tidak maju, saya tidak maju. Jadi dia kurang pede, justru dia mengandalkan si Deborah itu. Maka Deborah mengatakan kepada dia, oke, kamu maju bersama saya. Tetapi kemuliaan kemenangan perang itu bukan atas namamu. Karena si Barak tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang yang memang bisa diandalkan. Dia malah mengandalkan si Deborah. Kalau kamu maju, saya maju. Kalau kamu tidak, saya juga tidak mau maju gitu. Padahal dia seharusnya sebagai panglima tentara, sebagai laki-laki harusnya lebih punya sikap kan. Tapi sekarang dia bersembunyi di ketiak perempuan tadi. Jadi ini mulier fortis ini bahasa Latinnya. Mulier fortis, perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh. Mulier fortis. Kenapa Margaret Thatcher? Nah, itu dulu mulier fortis. Berapa tahun dia menjadi Perdana Menteri Inggris? Lalu siapa pengikut nomor 2-nya? Yang baru pensiun tidak lama. Angela Merkel. Itu juga belasan tahun jadi Perdana Menteri Jerman. Bapaknya pendeta. Iya, dia anak pendeta ini. Dua-duanya nampaknya lembut, tetapi keras. Artinya keras sama bukan artinya keras sama kasar ya, tapi punya pendirian teguh. Margaret Thatcher mungkin mukanya sedikit lebih garang, tetapi Angela Merkel itu seperti wanita ibu rumah tangga yang lemah lembut gitu kan. Tapi dia memimpin Jerman belasan tahun dan melewati saat-saat susah, resesi ekonomi, ketidaksetujuan dan situasi dalam politik yang tidak gampang. Jadi inilah mulia fortis zaman modern. Zaman dulu juga ada si Deborah itu. Tanpa dia Barak tidak berani maju. Harus dia maju dulu baru Barak itu. Jadi Barak itu hanya semacam pengekor, Deborah yang menjadi pemimpin. Lalu si Sisera tadi maju dengan 20.000 tentara, ternyata dikalahkan oleh Deborah dan Barak, sehingga ia melarikan diri. Si Sisera itu melarikan diri dan mencoba bersembunyi di rumah Heber, orang Keni yang pernah punya semacam janji perdamaian dengan Yabin, raja Kanaan ini. Jadi dia pikir, oke, saya ada tempat perlindungan. Pergi dia ke rumah Heber. Heber tidak ada waktu itu, istrinya yang ada, si Yael. Dan Yael inilah kemudian yang akan membunuh Sisera. Maka itu yang dikatakan oleh si Deborah, kemuliaan, kemenangan bukan pada tanganmu, tapi pada seorang perempuan. Jadi dalam kisah Deborah ini ada dua perempuan sebenarnya yang berperang. Deborah sebagai pemimpin perang dari pihak Israel, dan kemudian Yael istri Heber yang membinasakan Sisera dengan caranya sendiri, Jadi hati-hati loh ya, yang bapak-bapak ini, laki-laki ini, perempuan ini punya banyak taktik untuk mengalahkan yang gagah perkasa ini. Jadi seperti istilahnya, air yang tenang menghanyutkan.
Nah, kita sekarang coba baca cerita si Deborah ini dalam suatu teks yang disebut dengan nyanyian Deborah dan Barak. Hakim bab 5 ayat 1 sampai dengan selesai. Ini ayat SS sampai selesai. 31 ayat. Dan coba kita baca. Lalu kita lihat di situ sebenarnya beberapa poin yang menarik yang menceritakan siapa Deborah dan orang-orang di sekitarnya. Nah baik, kita lihat dulu. Sekarang bagian sini membaca dulu yang ini 7 slide yang pertama. Sini dulu 7 ayat slide. Nanti slide kedua bagian ini. Silakan. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Demikian, karena pahlawan-pahlawan Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Mesir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anak, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pesusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai Engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih alat baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai atau tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai bertiga putih, kamu yang duduk di atas permainan kamu, Kamu yang berjalan di jalan, ceritalah bagi hidup. Di tempat-tempat pendengaran air, menurut suara orang-orang yang bergerak, di sana orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pesusunan Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah, Deborah. Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah, Barak, dan kirimlah tawaranmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau ya suku Benyamin. Dengan hasratmu dari suku Makir turunlah para panglima, dan dari suku Zebulon orang-orang membawa kekuatan neraka. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah, tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan, dan suku Dan, mengapa mereka tinggal di kapal-kapal? Suku Asher duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku di dalam
di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja tanah berperang dekat kita. Pada air ini hidup, tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang, dari perdagangan mereka bersisa. Sungai Kison menghantam musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menyeranglah delapan kuda, karena pacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman mereka Tuhan. Kutukilah sisa-sisa penduduknya, karena mereka datang membantu Tuhan sebagai pelawak. Diberkatilah istri Heber, orang yang itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah dia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya daging. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul luka. Ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas diganti. Dan Sisera itu Sisera menjemuk terus dari betapa. Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara gayung-gayungnya menjawabnya, dan dia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-bagiannya? Garis seorang tua untuk setiap orang jarahan, kain berwarna sehelai dua untuk Sisera. Jarahan kain sulaman angkat berwarna sehelai dua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Terima kasih. Inilah nyanyian Deborah. Dan ini sebenarnya teks yang paling tua yang tercatat sampai sekarang dari kitab suci kita. Datang dari abad ke-11 sebelum Masehi, tahun 1100 kurang lebih sebelum Masehi. Nyanyian Deborah ini adalah salah satu teks yang paling tua yang tertulis dari kitab suci. Jadi bukan teks Kejadian atau teks Taurat Musa, tapi nyanyian Deborah ini yang terekam sampai sekarang. Nah, kita kembali kepada teks ini, 34 ayat. Jadi teks ini berbicara tentang keberanian Deborah dan Barak. Ya, disebut tadi ada sedikit namanya Barak kan? Ya, supaya yang pernah namanya tidak disebut. Ya, sebentar. Nah, ini dia. Ini dia. Demikianlah Naftali menyertai Barak. Ada namanya. Tetapi Deborah yang dipanggil-panggil kan itu. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangkitlah, bangkitlah Barak. Tapi nama Deborah yang disebut karena memang dalam kenyataan Barak hanya mengikuti Deborah. Dia tidak berani bergerak sendiri. Jadi hanya pujian kepada Deborah dan Barak. Lalu juga lagu pujian ini bercerita tentang suku-suku yang berani maju berperang. Ada 6 disebutkan di situ. Kalau kita perhatikan, ada disebut nama suku Efraim, Benyamin, Makir adalah Manasye,
Zebulon, Isyakar, dan Naftali. Coba kita perhatikan ini ya, pujian-pujian terhadap suku ini. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Siapa itu? Efraim, Benyamin, Makir, Manasye, Zebulon, Isyakar, dan Naftali. 6 disebutkan. Tetapi selain pujian terhadap suku-suku yang berani berperang bersama dengan Deborah dan Barak, juga ada kecaman kepada suku-suku yang tinggal diam. Santai-santai. Kita lihat ya. Mengapa engkau tinggal dulu? Ini dia. Sampai Naftali. Tetapi pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Jadi mereka tidak mau langsung berperang, berpikir untung ruginya, maju mundur. Mereka tidak bergerak apa-apa. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling? Jadi masih asik mereka bersantai, berpesta, masih kerja seperti sehari-hari. Sementara teman-teman suku lainnya berperang melawan Yabin dan Sisera. Ini jadi lihat ya, kritik. Lalu kemudian orang Gilead itu, orang Gilead adalah orang Gad, tinggal diam di seberang sungai Yordan. Sungai Yordan sebentar Kanaan sebelah sini. Jadi mereka tidak mau ikut maju. Coba lagi. Dan mengapa kau tinggal dekat kapal-kapal? Dan terakhir Asher, duduk tepi pantai dan tinggal diam di teluk-teluknya. Jadi mereka berpangku tangan, tidak mau ikut berperang. Dan itulah mereka sudah kecaman 4 suku ini. Nah, 6 suku yang ikut berperang, 4 suku tidak ikut berperang, ada 2 suku yang tidak disebut. Dua anak Yakub yang laki-laki tidak disebut. Yang mana ini? Yehuda dengan Yehuda tidak disebut. Satu lagi, suku mana? Lewi. Nah, Lewi tidak disebut, kemungkinannya ialah Lewi sudah dikhususkan memang untuk bagian liturgi kan? Iya. Mereka kan sejak dari zaman Musa telah dikhususkan untuk bagian liturgi. Bisa dimengerti. Yehuda, orang berpikir mungkin pada masa ini ditulis, suku Yehuda memang tidak punya banyak fungsi lain. Maka mereka dianggap sebagai bagian suku atau apa, tidak lagi dianggap sebagai suku yang punya peran penting lagi dalam kehidupan orang Israel. Jadi maka tinggal 10 suku yang disebut, 6 yang berperang, 4 yang bersantai. Jadi ada pujian kepada 6 suku dan kecaman kepada 4 suku. Lalu ada satu lagi pujian kepada siapa? Yael, istri Heber. Kita lihat, ini dia. Diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Kenapa disebut dalam kemah? Karena memang dia membunuh Sisera yang masuk kemahnya. Di situ dia dibunuh. Air diminta orang itu, sini kan si Sisera kan sudah lari sendirian nih, kehausan. Dia minta air. Lalu si Yael bukan memberi air, dia beri susu. Tapi dia campur dengan obat bius. Nah, itu sebenarnya. Jadi sehingga ketika si Sisera minum, bukan lagi tidur itu, pingsan.
maka dengan gampang dia bisa mengambil patok kemah, ambil palu. Seperti inilah ini modelnya ini. Di palunya patok itu ke pelipis tembus. Jadi tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul. Tukul maksudnya palu. Ditukulnya, bahasa dulu ya, ditukulnya, di palunya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Sehingga si Sisera yang gagah perkasa, yang tinggi besar, harus menerima nasib di tangan seorang perempuan yang nampaknya lemah, tetapi memakai keberanian dan otaknya. Sehingga orang itu tewas. Tidak disebut namanya lagi ya, hanya orang itu, orang itu, orang itu. Tapi Alkitab tidak mencatat ya bahwa diracun, tapi hanya mencatat dia kelelahan. Kelelahan, ya, dikasih air, tapi kemungkinan orang mengatakan menambahkan sesuatu. Karena seorang tentara pun kalau benar-benar dia tentara kan pasti dia bisa sadar gitu kan, pasti dia bisa sadar. Jadi ada kemungkinan tafsiran dari para ahli, bukan hanya minuman yang dikasih, tapi juga ditambah penenang. Sehingga ketika dibuat sesuatu dia tidak sadar apa lagi, habis dah. Tapi bahasa sini katanya dilantak. Ini bahasa lama. Makanya seperti itulah perlu revisi terjemahan. Ini Bahasa lama ya. 2008. Nah, ini bahasa lama ini. Ini ditukul ini. Dipalu. Ini Alkitab saya dilantak. Dipalu. Tukul. Dulu bahasa lama apa? Tukul kan dulu. Ah, tukul. Lalu kemudian diceritakan bahwa Deborah memimpin orang Israel selama 40 tahun. 40 tahun ya. Aman tentram negara ini. Tapi setelah dia muncul lagi masalah yang baru. Kembali lagi orang lupa lagi Tuhan. Kemudian mereka mengalami penderitaan, merasa ditinggalkan Tuhan, menyesal, berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengumumkan lagi hakim yang baru, membebaskan mereka lagi. Sudah itu mereka merasa aman, tenang, lupa Tuhan lagi. Setelah hakimnya meninggal. Jadi Deborah ini cukup tua ketika dia meninggal. 40, sebelumnya mungkin usianya sudah 20-30 kan itu. Di usia 60-70 tahun dia baru meninggal. Ya. Salah satu suku dari zaman dulu. Artinya kita ingat ya, di Kanaan itu tidak hanya ada satu suku, ada banyak suku. Yang orang Israel masuk itu mereka menaklukkan berbagai suku untuk mendapatkan tanah mereka. Orang Filistin salah satu dari suku di Kanaan. Tapi bukan hanya orang Filistin zaman dulu. Orang Filistin salah satu yang memang cukup kuat, yang datang dari daerah Yunani, pelaut. Mereka lebih duluan sampai sebenarnya. Orang Israel menyusul. Jadi tanah itu awalnya bukan tanah orang Israel juga. Tanah itu dijanjikan oleh Allah kepada orang Israel. Dan kemudian Allah membantu melalui Yosua. Sebenarnya sudah dimulai pada zaman Abraham. Tapi Abraham kan belum mempunyai banyak keturunan. Dia masih punya tanah sedikit. Tanah Abraham masih ingat secuil saja kan dulu. Itu di Hebron. Dia membeli tanah untuk kuburan istrinya di Sarah itu. Baru kemudian juga jadi makam di sana. Anaknya kemudian Ishak. Ya, tapi anaknya hanya satu kan, jadi pasti tidak punya juga banyak tanah yang luas. Anak punya Yakub. Yakub berkelahi dengan Esau, memperebutkan hak waris. Yakub ini juga licik sebenarnya, kan, memberi hak waris dengan kacang merah itu. Dan kemudian juga tanda petik menipu bapaknya
merampas dengan kerjasama dengan ibunya pula. Jadi ibunya itu memihak Yakub dan menipu Esau. Artinya mereka itu masih di awal tuh belum mempunyai banyak tanah, hanya keluarga saja. Mereka baru punya banyak tanah ketika keluarga Yakub kembali. Dia pergi ke Mesir, kemudian mereka berkembang biak di Mesir sampai ratusan ribu orang. Ingat ya, ketika Musa keluar dari Mesir membawa orang Israel, berapa orang dibawanya? 600.000 laki-laki. Itu baru sebenarnya 600.000 laki-laki, belum lagi perempuan, anak-anak, kakek nenek. Jadi itu yang dibawa keluar. Nah, situlah baru mereka bisa mempunyai tanah yang lebih luas di bawah pimpinan Yosua. Jadi tanah luas itu cikal bakalnya sudah dijanjikan kepada Abraham, tetapi baru sungguh-sungguh mereka miliki setelah Yosua membawa kelompok orang Israel yang dulunya usia 20 tahun ke bawah masuk ke tanah Kanaan dan mulai berperang untuk hidup. Zaman dulu adalah perang untuk hidup. Baru mereka punya wilayah tanah yang luas. Dan di dalamnya banyak suku-suku. Suku Kenik. Orang usia di bawah 20 tahun itu berarti banyak. Ya, kita tidak tahu berapa puluh persen yang dulu ketika Allah marah kepada orang-orang Israel tidak mau masuk pertama kali, kan sudah diantar sebenarnya oleh Musa, tapi mereka takut. Terlalu tinggi orangnya, kita orang kecil, mereka kuat, kita kurus krempeng. Nah itu. Lalu Allah mengatakan, yang 20 tahun ke atas tidak akan masuk. Yang 20 tahun ke bawah, ini yang masuk. Nah, kita nggak tahu berapa porsinya. Yang jelas masih 20 tahun ke atas lebih banyak daripada yang 20 tahun ke bawah. Gitu. Tapi kalau dikatakan yang pergi meninggalkan Mesir itu 600.000 laki-laki, pasti orang tua tak dihitung lagi kan, anak-anak lah yang dihitung nanti. Ya kita nggak tahu berapa persen, tapi yang jelas pasti banyak. Dalam 40 tahun mereka sudah berkembang biak juga lagi, bertambah banyak, ada lahir lagi anak-anak yang baru, pasti banyak juga. Itulah yang kemudian nanti pelan-pelan mengambil tanah satu demi satu. Jadi ada banyak suku di dalam tanah Kanaan itu, tidak hanya satu. Orang Filistin ada salah satunya, orang Keni, orang Het atau apapun namanya ada di dalamnya. Pastor, Yang di ayat 21 itu sungai Kison yang dimaksud itu samakah dengan cerita Nabi Elia membunuh para Baal itu di sungai Kison itu juga? Terus sungai Kison itu apakah sekarang masih ada? Saya tidak bisa mengatakan apakah sama, tapi kalau misalnya Elia dengan para Baal, kemungkinan daerah yang sama kan, daerah Kanaan di situ. Hanya ada daerah Kanaan sebelah utara, bisa jadi sama. Bisa jadi sama. Sekarang apakah ada sungai Kison? Tidak tahu. Tidak berani saya sebut. Siapa tahu sudah lama kering. Siapa tahu sudah lama kering kan itu. Jadi alih fungsi. Sudah 2000 tahun, 3000 tahun kan itu. Ini sudah sekian ribu tahun yang masih hilang Di Timun Ahok. Kalau sungai Nil sekarang masih ada. Baik, nah sekarang kita lihat lanjutannya. Nyanyian detik. Oke, ini dia nyanyian barat. Ada satu hal yang bisa kita pelajari, intisari dari kisah Nabi atau nyanyian Deborah ini atau kisah Deborah ini soal apa? Dalam pemilihan hakim, dalam penetapan hakim, ada unsur yang tidak selalu biasa terjadi. Dan Allah memakai itu. Pemilihan Deborah sebagai hakim itu tidak biasa. Karena tadi saya katakan dalam unsur kitab suci nampak dominasi laki-laki kan itu. Tapi justru pada zaman yang sudah tua, sebelum orang Israel punya kerajaan, malah tampil seorang pemimpin wanita yang kuat. Nah, jadi ini unsur tidak biasa.
Bukan hanya itu, dia juga seorang nabi. Satu-satunya nabi yang hakim di antara deretan hakim-hakim yang lain. Jadi ada unsur yang tidak biasa terjadi dalam hal seperti ini. Meskipun dia ditemani oleh Barak, tetapi Barak justru mengandalkan Deborah ketika mau berperang. Kalau kamu maju, saya ikut maju. Kalau tidak, aku mundur juga deh. Nah, ini kan. Jadi dengan demikian, yang nampaknya lemah secara fisik ternyata mempunyai keberanian lebih, mempunyai mental yang lebih kuat. Nah, ini diwakili oleh Deborah dan Yael. Coba bayangkan, Yael itu bukan seorang yang kuat, seorang ibu rumah tangga kan itu. Didatangi oleh panglima tentara, tapi dia mempunyai kemampuan ketenangan untuk berpikir secepat mungkin untuk mampu membinasakan musuhnya itu. Jadi yang lemah secara fisik belum tentu lemah secara mental. Malah dalam hal ini ternyata mereka jauh lebih cerdik, jauh lebih mantap, lebih kuat mentalnya, sehingga mampu menghancurkan musuhnya. Sementara yang fisiknya lebih kuat, ternyata mentalnya lemah. Contohnya adalah Barak dan kemudian suku-suku yang penakut itu. Jumlah mereka kan banyak, tapi mengapa tidak berani ikut berperang? Ruben, Dan, Gad, Asher malah terang-terang duduk di tempat mereka. Ada yang di pantai memancing, ada yang bermain suling, ada yang menggembalakan sapi, domba, Jadi secara mental lemah, penakut. Jadi demikian bisa kita lihat kemenangan, kejayaan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan fisik dan jumlah, tetapi oleh tekad yang teguh dan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, sinilah Isyakar, Zebulon, Naftali, siapa lagi? Manasye dan itu yang penakut tadi, dan itu penakut. Isyakar tadi sudah sebelum. Ada 6 tadi ya. Efraim, Benyamin, itu dia. Mereka justru mampu. Benyamin adalah suku yang paling kecil ya. Benyamin itu suku yang paling kecil, tapi mereka justru yang disebut pertama-tama. Kalau tidak salah deretan itu, atau kedua paling tidak. Yang kedua. Ya, Efraim yang pertama, lalu Benyamin. Dari segi jumlah itu Benyamin termasuk suku yang paling kecil, tapi mereka dalam deretan ini sudah nomor 2. Efraim, Benyamin, kemudian Manasye atau Makir, Zebulon, Isyakar dan Naftali. Jadi perlu kerjasama dari berbagai pihak. Selain tekad, kerjasama. Karena tidak ada gunanya juga tekad tetapi tidak ada taktik. Harus dikoordinasi. Nah, dari sini Deborah menampilkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang efektif. Dia mampu mengkoordinasi kekuatan-kekuatan yang ada untuk mengalahkan musuh yang sangat kuat. Sisera, 20.000 orang datang dan mereka kalah. Semua hancur. Jadi para pahlawan bangsa tidak hanya didominasi kaum laki-laki, tetapi juga oleh para perempuan. Deborah, Yael. Mereka lembut tapi kuat. Mereka seperti terbatas fisiknya tetapi punya keberanian mental yang jauh lebih kuat daripada ini.
Jadi pujian kepada Deborah dan pujian kepada pahlawan bangsa yang ditampilkan justru oleh kaum perempuan yang nampaknya secara fisik lemah, tapi justru mereka kuat. Apa kesimpulan cerita kita? Allah bekerja dalam sejarah manusia melalui campur tangan manusia. Jadi manusia dan Allah harus bekerja sama. Dalam kisah hakim-hakim, Allah selalu bekerja di belakang, tetapi harus ada manusia yang menjadi agennya. Jadi dia yang menjadi agen pelaksana. Hakim adalah pemimpin, tokoh yang muncul, tetapi bukan hanya dia tentunya, hanya hakim ditunjukkan sebagai pemimpinnya. Dalam konteks Deborah, dia dibantu Barah dan 6 suku yang lain, plus Yael. Jadi ini Allah ada di balik semua peristiwa yang ada, tetapi Allah memakai manusia-manusia yang bersedia mengikuti rencana Tuhan. Dan demikian tujuan kisah Deborah mau meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa Allah yang kuat, Allah yang berkuasa tetap bekerja dalam hidup manusia. Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Kalau manusia berseru kepadanya sungguh-sungguh dengan keyakinan terbuka kepadanya, maka Allah bisa bekerja dan tetap bekerja dalam diri manusia. Allah menggunakan cara dan metode yang tidak biasa dalam menjalankan rencananya. Pemilihan Deborah, hakim wanita di antara belasan hakim laki-laki, seorang nabi. Pemilihan Yael yang mampu membinasakan Sisera yang kuat, panglima perang dari musuh, tetapi mati di tangan seorang perempuan ibu rumah tangga biasa. Jadi Allah bisa menggunakan cara dan metode yang tidak biasa dalam menjalankan rencananya. Sebab Ia adalah yang maha besar dan maha kuasa. Lalu ada bagian tertentu nanti kita lihat. Nyanyian Deborah ini meringkaskan bagaimana kebijaksanaan manusiawi dikalahkan oleh rencana Allah yang tak terduga tadi. Kata Yabin diambil dari kata dasar bin, artinya pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Ini manusiawi. Jadi Raja Yabin ini, kalau kita kembali ke sini ya, ini Yabin ini mewakili orang-orang yang menganggap dirinya pintar, yang punya kebijaksanaan manusiawi, yang berhikmat. Jadi Raja Yabin bukan sekedar nama, karena kata bin itu artinya pengetahuan, hikmat, pemahaman, pengertian. Justru orang yang merasa diri punya pengertian, pemahaman, kebijaksanaan dikalahkan oleh ini sudah habis juga di baterai ini. Ini dikalahkan oleh Allah dengan rencananya yang tak terduga. Kapan bisa kita lihat dalam nyanyian itu? Kita perhatikan di sini kalimatnya. Ini lihat halaman 31, halaman 31, ayat 31 sampai dengan 33. Lalu penutupnya adalah pujian. Coba baca. Dari jendela, ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Ini mewakili pihak Sisera yang merasa diri punya taktik kekuatan yang akan mampu mengalahkan orang-orang Israel yang lemah, yang sudah selama ini 20 tahun tertindas. Jadi heran
Kok lama nggak muncul-muncul anakku itu, panglima perang itu? Lalu ini jawabannya, yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawab. Nah, ini mewakili pikiran mereka. Ia sendiri membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya gadis seorang 2 untuk setiap orang jarahan, kain berwarna sehelai 2 untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna selai 2 untuk leherku. Dengan kata lain, pihak Sisera, entah keluarganya maupun pembantunya atau pelayan-pelayannya mengatakan, kalau nanti kita maju berperang, setiap tentara mendapatkan 2 garis jarahan. Paling tidak. Setelah itu mereka mendapat juga kain berwarna, maksudnya harta benda. Jadi mereka pasti akan merampas jarahan, seperti biasa perang dulu ya, merampas harta benda dan merampas wanita-wanita. Jadi satu laki-laki paling tidak dapat 2 perempuan untuk dia. Apalagi Sisera, bukan hanya untuk dia 2 perempuan dan harta benda, dia juga akan bawa jarahan untuk ibunya dan untuk pembantu-pembantu pelayan-pelayan perempuannya. Inilah pikiran mereka, inilah rencana mereka. Yang mereka pikir pasti akan terjadi, tapi ternyata malah Sisera mati konyol ketika mengungsi atau melarikan diri atau ketika menyerbu. Kita tidak tahu kan, apakah dia hanya datang untuk bersembunyi atau ya istilahnya ya datang memperkosa lalu kemudian dia lari gitu. Ternyata justru dia mati di tangan yang dianggapnya calon korbannya itu. Seorang ibu rumah tangga biasa mati konyol di situ dengan kepala dipalu dengan pasak emang. Jadi rencana manusia yang paling bijaksana yang diwakili oleh Yabin justru bisa dihancurkan oleh rencana Allah yang tak terduga melalui orang-orang yang nampaknya tak berdaya. Maka di sini kalimat terakhir inilah menutupnya. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahan. Dan happy endingnya happy. Amanlah negeri itu 40 tahun. Kekuasaan Deborah berlangsung selama 40 tahun. Jadi nyanyian Deborah melingkaskan bagaimana kebijaksanaan manusiawi, pemikiran manusiawi, hikmah manusiawi kalah di hadapan hikmah Tuhan, rencana Tuhan, jalan Tuhan. Ini cerita kita malam ini tentang Deborah. Singkat, tapi punya banyak pesan yang bisa kita lihat juga di dalam perjalanan hidup seorang manusia. Baik. Dua huruf itu bagaimana membaca dan apa artinya? Oh, ini ada satu gambar yang judulnya Deborah. Saya potong yang ini tidak begitu penting, jadi Deborahnya itu hilang gitu. Ada judul satu. Ini kan saya ambil gambarnya dari internet. Ada sebenarnya satu gambar misalnya Deborah gitu kan. Yang saya pentingkan sosok Deborahnya. Jadi tulisannya itu terpotong Deborahnya itu. Dipikir ini sandi tertentu ini ya. Alfa. Ini seperti huruf Yunani gitu ya. Alfa dan H gitu ya.
Silakan. Tadi kan katanya si Sarah kan mencoba berlindung ke Yael karena mengandalkan perjanjian antara keluarga Heber dengan Yabin. Perjanjian seperti apa? Lalu kalau misalnya ada perjanjian, kalau Yael sampai berani membunuh si Sarah, apakah si Yabin rajanya nggak akan murka? Karena otomatis kan melanggar perjanjian. Jadi kalau kita berpikir logika memang bisa banyak tarik kesimpulan, tetapi dalam konteks ini penulis kisah Deborah tidak mau mengembangkan soal itu. Dia mau menceritakan bagaimana Allah bekerja melalui tangan perempuan yang lemah ini. Jadi istilahnya si Sarah ini itulah tadi mengandalkan pikiran dan rencananya yang ternyata gagal. Kan dia pikir, oke, raja saya sudah punya perjanjian dengan keluarga Heber, biarlah saya berlindung di sana. Tetapi Allah bertindak lain dengan melalui tangan istri Heber itu. Jadi tepatnya Heber tidak ada di rumah, tidak ada di kemah. Nah, istrinya dengan bantuan inisiatif, mungkin juga dari keberanian atau dari imannya, kita tidak tahu, dia melihat kesempatan ini untuk membunuh musuh orang Israel, maka dia pakai. Nah, jadi bagaimana lanjutan akhirnya tidak penting untuk kisah Deborah. Yang sini mau dipentingkan adalah bahwa Allah ternyata bisa memakai tangan orang-orang lemah, dan pemikiran rencana orang-orang manusia tidak selalu berjalan mulus kalau Allah berkehendak lain. Sebentar terus. Lalu tadi dalam nyanyian Deborah ada disebut bahwa mengenai suku-suku yang tidak mau membantu Tuhan menjadi pahlawan. Kenapa seperti itu? Berarti kan seakan-akan bahwa Tuhan memerlukan manusia untuk menjadi pahlawan. Tuhan bekerja melalui manusia. Maka tadi dikatakan campur tangan manusiawi. Ini yang kalimat pertama ini adalah unsur pengalih perhatian dari suatu kisah yang mau menunjuk peran Allah di balik semua peristiwa. Allah Maha Kuasa, jelas, apapun bisa dibuat oleh Tuhan. Tapi Tuhan ingin apapun yang terjadi di dunia ini tidak semua dikontrol dari atas. Dia ingin manusia juga punya peran di dalam sejarah hidup manusia. Maka setiap peristiwa keselamatan melibatkan kesediaan manusia untuk bekerja sama dengan Allah. Yesus bisa menyelamatkan semua manusia di dunia ini, bisa. Tapi dia memilih 12 rasul, orang-orang biasa, untuk menunjukkan bahwa sejarah keselamatan bukan hanya mengandalkan kekuasaan Allah semata-mata, itu jelas. Tetapi kekuasaan Allah yang semata-mata itu, yang Maha Kuasa itu juga tampak melalui kerjasama manusia. Ada manusia yang mau menerima itu, 6 suku. Ada yang tidak mau, 4 suku. Itulah kenyataan hidup. Maka ada orang baik, ada orang jahat. Jadi cerita sebenarnya, ini sebenarnya cerita manusiawi yang dilihat dalam kacamata iman, dirumuskan dengan kacamata iman, bahwa di dunia ini ada pihak yang mau bekerja sama untuk hal baik, ada pihak yang mau melawan atau tidak mau bekerja sama untuk hal yang baik. Selalu terjadi sepanjang sejarah. Tanya Pastor, nah kisah Deborah ini kenapa dia sebut nyanyian? Apakah zaman dulu sering dibawakan sambil bernyanyi atau apa gitu? Bukan. Yang kita kutip ini memang suatu dokumen kidung untuk memuji karya Allah melalui Deborah dan Barak. Sementara kisahnya sendiri sudah ada kalau kita baca. Bab 4 sudah mulai ada kan? Prosanya istilahnya, kisahnya. Lalu kemudian ada satu, entah kelompok orang atau satu orang yang merumuskan cerita tentang Deborah dan Barak dalam suatu nyanyian atau suatu puisi. Maka digabungkanlah kisah prosa itu dengan
ditutup dengan nyanyian itu sebagai suatu kesimpulan atas apa yang telah diceritakan dalam cerita biasa. Satu lagi pasal dalam Alkitab saya itu ayatnya sampai 31 dan masuk bawah sampai 34. Saya lihat di Katolik juga 31. Sebentar kita lihat dulu. Hakim 5. Ada 24 ya di slide ya? Oh, itu masalahnya. Berarti saya salah memberi nomor di situ. Kamu saya pikir Penomornya 31. Sorry, saya yang salah. Ketika mengatur penomoran ada yang kelewatan. Iya. 31 benar. Jadi di sini ada yang loncat di nomor ini. 3 sampai. Ini itu dengan unsur manusiawi. Nah ini kan 23. Iya, 7 sudah 8. Harusnya 28. 29, 30, 31. Jadi kan saya blok dulu. Saya blok dulu di teks Alkitab, situs Alkitab apa namanya itu. Lalu ketika dimasukkan ke slide, dia tidak muncul ayatnya. Dia hanya muncul titik-titik. Lalu saya mulailah slide ini nomor berapa ini? Ayat 1 sampai ayat 7. Mulai dari halaman 1, nomor 1. Lalu rupanya di sini saya salah lihat. Nah di sini, sorry. Di sini saya lihat 27. Tapi ini terlihat oleh saya mungkin angka 30. Bahkan mulai 31 slide berikutnya. Jadi kesalahannya di sini untuk mengatur nomor. Oke, makasih ya atas koreksi. Soalnya tadi malam itu saya kerjakan sampai jam 3 pagi. Ini kejar tayang ya. Kejar tayang ya. Sampai jam 2, jam 3 pagi. Karena pagi ini saya sibuk sampai dengan siang hari gitu kan. Lalu setelah takutnya dari sore ada tiba-tiba lagi ada tugas tiba-tiba mendadak gitu. Jadi saya kerjakan dari malam sampai jam 3 pagi lagi. Karena pagi sampai dengan siang saya mengajar untuk bruder dan suster tadi pagi, lalu kemudian saya mengurus gigi. Ada bagian di berlubang itu sampai tengah hari tadi. Jadi kelewatan ini 46. Dimaafkan. 60% sudah di tempat tidur seharusnya. Ya 40% itu yang menyusun angka ini. Supaya kelewatan. Terima kasih atas koreksinya. Berarti Pastor, sejak zaman dulu tuh bangsa-bangsa tuh sudah kawin campur sebenarnya ya. Kalau mereka tergantung. Ada yang kawin campur, ada yang mempertahankan. Seperti orang Israel sebenarnya mereka dianggap tidak boleh kawin campur. Kalau mereka dapat jarahan dari musuhnya kan berarti gadis-gadisnya kan jadi. Ya tapi kan hanya semacam ya maaf kata lah ya untuk kesenangan saja. Keturunan. Iya bisa jadi, tetapi mungkin tidak dianggap sebagai anaknya. Hanya istilahnya ya buang benih. Namanya orang perang dulu kan gitu. Salah satu taktik perangnya begitu. Untuk menghancurkan mental musuh adalah rusak rasa kehormatan mereka. Dan itu paling gampang ketika memperkosa perempuan-perempuan. Inilah kejamnya dunia itu. Kejamnya dunia. Pastor, Ya. saya mau bertanya. Kalau ini kita kan malam ini dapat pelajaran Deborah begitu luar biasa, dia dipakai Tuhan untuk membangkitkan semangat dari bangsa Israel, Membebaskan mereka. ya membebaskan mereka. Cerita ini juga sepertinya kurang lebih sama dengan Yudit ya kalau saya baca. Terus alangkah hebatnya diceritakan perempuan-perempuan ini. Tapi kenapa juga banyak Alkitab juga mengkisahkan dosa-dosa atau kesalahan yang diperbuat tapi malah diberkati Tuhan secara luar biasa. Contoh istrinya Yakub,
kalau saya membaca kisahnya sangat salah ketika dia memihak Yakub. Dia Istri Yakub atau istri Ishak? Istri Ishak, Ibu sorry. Yakub. Iya. Dia memihak ke Yakub, istrinya Ishak. Nah ini kan kenapa juga diberkati. Terus satu lagi, Tamar. Kalau di Matius itu pastor tadi bilang tidak disebutkan keturunannya, tapi di Matius ini ada disebutkan. Yehuda memperanakan Zerah, Peres dan Zerah dari Tamar. Notabene Tamar ini kan menantunya dia. Ya, dia berbuat curang supaya disetubuhi oleh Yehuda. Terus ketika dia mau dihakimi, dia pegang 3 benda si Yehuda. Akhirnya tidak jadi dihukum. Kenapa ini bisa dicatat? Dan padahal dia sangat berdosa, sangat bersalah. Kenapa dia juga diberkati luar biasa? Jadi kalau kita membaca kitab suci, kita baca bagaimana karya Allah melalui hidup manusia nyata. Bukan suatu kisah dongeng di mana semuanya serba suci, di mana semua serba putih. Tidak ada. Dalam cerita hidup manusia tidak ada cerita di mana semua manusia adalah malaikat. Itu hanya ada di surga. Jadi ketika kitab suci ditulis, orang-orang yang menulis kitab suci dalam Roh Kudus menyadari bahwa Allah berkarya melalui semua manusia yang nyata, dan itu mencakup orang baik dan orang jahat, orang lurus dan orang yang tidak lurus. Itulah kemahakuasaan Allah. Berkat Allah tidak dihalangi oleh dosa manusia. Berkat Allah tidak bisa dihalangi oleh dosa manusia. Mengapa Allah memilih Yehuda bukan Yusuf sebagai nenek moyang Yesus, Mesias? Padahal dari 12 atau 13 anak Yakub, yang paling kudus adalah Yusuf, kan itu. Tapi Allah tidak bekerja di situ. Mengapa dia memilih Yakub yang dalam dirinya curang dibanding Esau yang naif itu? Jujur tapi terlalu naif, gampang ditipu. Itu mengatakan bahwa sejarah Allah itu adalah sejarah yang meliputi semua manusia, di mana Allah bisa memakai siapapun untuk menyelamatkan manusia. Dan kata lain juga, semua manusia itu mempunyai kesempatan, entah dia orang jahat sebelumnya, entah dia orang bagaimanapun, masih mempunyai kesempatan untuk menjadi agen keselamatan dari Tuhan. Agen keselamatan dari Tuhan. Jadi mengapa Yesus memilih Simon orang Zelot sebagai rasul? Pasti di tangannya sudah banyak orang mati, kan? Dia kan pemberontak, kaum Zelot. Mengapa Yesus memilih Matius yang langsung mencukai, termasuk orang pendosa, sebagai rasulnya? Nah itu lagi si Saulus nih, banyak orang mati gara-gara dia itu. Jadi Allah itu dalam pandangan, dan itu refleksi iman dari para penulis kitab suci, melihat bahwa sebenarnya untuk Tuhan, untuk Allah, keselamatan bisa jalan melalui cara apapun. Sehingga orang mengatakan Allah bisa membuat garis lurus dari garis yang bengkok. Itulah kemahakuasaan Allah, dan itu juga kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang untuk bisa menjadi agen pelaksana. Dan itu dalam silsilah Matius disebutkan banyak raja, kan? Hampir semua itu pendosa. Hanya 2 yang dalam sejarah orang Israel yang dianggap baik. Raja-raja yang disebut itu dalam Matius itu, Matius 1:17, tadi kita dengarkan tanggal 17 Desember. Hanya Yosia dan Hizkia itu yang dianggap taat kepada Taurat Musa. Itu 2 raja yang dianggap kudus dari daftar silsilah raja-raja yang ada di
garis Yesus itu. Yang lain itu, waduh, Daud pun banyak dosanya itu. Dia sudah tidur dengan istri orang lain, malah memakai tangan orang membunuh suaminya kan itu. Salomo, wah memang bijaksana di awal, tapi di akhir dia memasukkan banyak orang ke dalam kemurtatan. Kenapa? Dia mengawini banyak istri dan selir. Lalu supaya menyenangkan hati istri dan selirnya yang datang dari berbagai bangsa, suku bangsa, orang asing, dibiarkannya istri dan selirnya itu membawa agama mereka dengan kuil-kuil mereka. Banyak orang Israel suka dengan wah rumput tetangga selalu lebih hijau kan gitu. Iya, banyak orang Israel juga ikut, termasuk Salomo juga di masa tuanya dikatakan dia ikut istri-istrinya berpaling dari Tuhan. Tapi masuk dalam daftar silsilah Yesus. Yang kata lain, pendosa, orang baik, yang kotor, yang bersih, semua bisa punya peran dalam sejarah keselamatan manusia. Tamar sebenarnya bukan pendosa dalam arti mau berselingkuh, tapi dia mau menaati hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Yehuda punya 3 anak laki-laki. Tamar kawin dengan yang pertama, meninggal yang pertama, tidak punya anak, maka hukum Taurat mengatakan adiknya laki-laki harus menikahi kakak iparnya untuk mendatangkan keturunan untuk abangnya. Nah, kalau misalnya setelah adiknya itu contohnya menikah dengan kakak iparnya, anak pertama itulah anak dari abang, anak kedua, ketiga, keempat, lalu anak dari suaminya. Tapi yang kedua juga meninggal, tidak mempunyai keturunan. Seharusnya menurut hukum Taurat, Yehuda harus memberikan anak bungsunya kepada Tamar. Tapi Yehuda ini pikirannya curiga. Gawat nih, si Tamar ini rupanya pembawa maut nih. Kalau saya kasih anak yang terakhir ini, mati lagi nanti. Saya tidak punya anak lagi. Maka dia tidak dikasihkan ke Tamar. Nah, Tamar kan tahu hukum Taurat itu. Bagaimana? Mertuanya tidak mau kasih anak laki-laki yang terakhir ke dia. Padahal dia harus menurunkan keturunan untuk katakanlah cucu Yehuda. Ya sudah, anakmu tidak mau, kamulah yang saya ambil. Nah itu. Maka dia pergi sengaja menunggu kapan mertuanya ini pergi ke kota lain. Dan mungkin juga dia tahu mertuanya itu mungkin juga sudah haus juga kan gitu. Laki-laki kalau lama-lama tidak disentuh perempuan mungkin juga jadi tahu dia mau dia ke arah Singkawang sana, udah di apa namanya Sakok sana itu sebelum masuk ke negara kan Sakok tuh dia sengaja berpakaian seperti wanita PSK. Ya, mungkin dia sudah tahu bahwa bapak mertuanya ini sudah lama haus nih, haus sentuhan kelembutan. Jadi ketika bapak mertuanya si Yehuda lihat ada yang PSK di situ, udah pergilah mereka ke hotel atau rumah pindah atau hostel gitu. Enggak kali, jangan sembarangan. Lalu setelah selesai urusan mereka berdua yang mau dibayar, Tamar tak mau terima uang. Oh, tidak ada uang ceritanya? Bukan, dia tidak mau. Saya mau barang dulu katanya. Jadi bukan hanya barang yang satu itu, tapi barang yang lain. Bukan, ceritanya begini. Kan memang kalau pelacur zaman itu tidak pernah dibayar uang, tapi domba. Tapi kan kamu tidak bawa, jadi saya tahan 3. Enggak juga sih, memang ada dulu uang. Tapi sengaja Tamar memang minta. Karena gini, kan Tamar tahu risiko dari itu. Dia sudah punya rencana. Dia setahu nanti akibatnya. Kalau dia gini pasti dia akan dituduh selingkuh. Nanti akan dihukum mati kan itu kan. Dia sudah punya, hati-hati dengan perempuan. Tajam pikiran mereka ini. Tajam pikiran mereka ini. Apalagi dari mulai itu
depan ini. Tampaknya mereka tenang-tenang ini. Jauh ke depan dulu. Sudah. Jadi dia sudah tahu nanti kalau terjadi sesuatu dengan dirinya, dia harus membentengi dirinya kan itu. Maka sengaja dia minta barang-barang milik Yehuda. Cap keluarga. Jadi misalnya apa? Tongkat. Laki-laki itu punya tongkat sebagai bukan hanya simbol untuk pelindungan perjalanan, tapi simbol sebagai pribadinya. Semua laki-laki yang dewasa punya tongkat. Tongkat. Apalagi stempelmu. Ya sudah, si Yehuda ini mungkin ya merasa puas dengan pelayanan. Kita nggak tahu. Kasihkannya pula kan? Aneh juga sebenarnya ya. Jadi berikannya juga. Lalu ketika Tamar kemudian hamil, sudah pulang, Yehuda pun tidak tahu bahwa itu adalah Tamar. Berarti mereka bekerja dengan muka tertutup depannya itu ya. Nggak sadar gitu. Ya tak tahu lah, namanya cerita dibuat supaya menarik kan itu. Tapi ceritanya. Baru kemudian ya udah, ketika dia mau disidang oleh si Yehuda, kamu berselingkuh, kamu begini ini, kamu mau dihukum mati, baik. Tapi saya juga mau laki-laki itu bertanggung jawab. Siapa laki-lakinya itu? Nah ini pemiliknya ini. Ketahuan. Baru Tamar kan menjelaskan pada dia kan, mengapa dia buat demikian. Bukan karena keinginan berdosa, tapi melanjutkan keturunan. Itu tujuannya, ketaatan pada hukum Taurat. Terpaksa dia tempuh itu karena Yehuda tidak mau memenuhi hukum Taurat itu, tidak memberikan anak terakhir kepada Tamar. Dia konteksnya di situ. Dia bukan soal dosa itu sih, tapi konteks Tamar memakai kecerdikannya, boleh disebut ya, taktiknya untuk, nah itulah cara tidak biasa. Cara tidak biasa. Cara tidak biasa yang terjadi. Allah memakai banyak perempuan untuk cara yang tidak biasa. Ruth juga ya. Kalau kita pelajari kitab Ruth, menarik sekali. Cara yang tidak biasa juga. Dari Ruth kan datang nanti Boas. Boas. Menikah dengan Boas. Ya, dari Ruth datang nanti siapa? Kakeknya Daud. Ruth menurunkan Obed. Obed menurunkan Boas. Boas. Sorry. Boas. Obed menurunkan siapa? Isai. Ya, Isai. Yese. Isai menurunkan Daud. Isai adalah bapak dari Daud. Dan Ruth adalah orang asing ya. Perempuan asing, bukan orang Israel. Lihat, Allah bekerja bukan hanya melalui orang Israel, tapi juga lewat orang asing. Bukan hanya semua orang kudus, tapi juga bisa orang berdosa. Bukan semua yang terkenal, banyak juga orang biasa. Tapi mau ditarik lagi ke atas, Boas juga dilahirkan oleh seorang pelacur yang menyelamatkan Yosua dan Kaleb ketika pergi mengintai. Ya itu soal perempuan Kanaan itu. Ya, si Rahab. Itu bukan soal pelacurnya yang situ yang penting. Bagaimana si Rahab mampu mengenali bahwa orang-orang yang datang ini nanti justru adalah orang-orang yang akan menjadi penguasa daerah mereka. Kanaan. Jadi si Rahab ini punya kemampuan untuk melihat ke depan, yang isi ke depan. Si Rahab. Iya. Saya pernah baca, saya lupa di mana, dia mengatakan sebenarnya Rahab itu belum tentu pelacur, ada yang mengatakan seperti itu. Hanya yang jelas katanya Rahab itu adalah seorang perempuan yang membuka rumah penginapan. Jadi istilahnya di dalam bahasa aslinya, apakah itu bahasa Latin atau Israel, Bapak, antara dua istilah itu agak tercampur. Jadi ada orang menerjemahkan bahwa Rahab itu pelacur, tapi ada dugaan kuat juga bahwa dia itu adalah
dekat rumah penginapan. Jadi mata-mata itu masuk ke kota sebenarnya yang mereka mencari rumah penginapan. Oh, Seperti jadi itu. memang harus kita lihat nanti perdebatan, kalau memang ada harus kita lihat perdebatan teks mana yang berbicara tentang itu. Jadi kita lihat. Tapi sampai sekarang memang masih terus bicara tentang sebagai pelacur. Tapi yang saya pernah baca dia itu ini bukan penginapan tapi rumah bordir. makanya saya bilang, jadi kita harus melihat nanti kalau dalam apa namanya dalam buku nanti kita ada buku tafsir yang bisa diperdebatkan itu nanti tunjukkan kira-kira dasar-dasarnya mengapa diambil misalnya terjemahan pelacur bukan rumah penginapan. Kita lihat nanti. Yang kitab suci itu tidak selalu bisa langsung kita katakan 100% ini, tetapi ada konsensus misalnya. Ada macam-macam variasi, lalu kemudian ada dua kemungkinan, lalu tiga kemungkinan, kemudian dipilihlah makna yang dianggap lebih mungkin. Nah, kita harus kita lihat bagaimana dasar pertimbangannya untuk mengatakan iya nampaknya arahnya. Berarti dari dulu memang sudah ada ya cerita dosa-dosa seperti itu ya, pelacuran sudah ada. Lah, dikatakan pekerjaan paling tua kan itu. Oh ya? Iya. Itu dalam tradisi teks-teks kuno itu. Kenapa kamu tak tahu? Pekerjaan paling tua itu adalah yang Yang paling tua. profesi yang paling tua termasuk itu. Tapi sekarang namanya diperhalus. PSK sekarang namanya. Pekerja. Tadi siapa yang mau tanya sesuatu? Ini. Waktu awal kan Tuhan sudah perintahkan Musa atau saat masuk ke tanah perjanjian kan menghancurkan suku-suku di sekitarnya dan dilanjutkan oleh Yosua. Tapi kayaknya dari cerita ini kayaknya tuh bangsa Israel tidak menghancurkan suku-suku di sekitarnya gitu. Kan Tuhan kan musnahkan suku-suku di waktu masuk ke tanah perjanjian harus dimusnahkan semuanya. Dalam kisah Taurat Musa memang dikatakan kalau kamu mengalahkan musuh, musnahkanlah mereka semua. Tapi kita ingat itu musuh yang dalam perjalanan mereka. Misalnya Amalek yang dalam perjalanan di padang pasir. Ketika mereka menemukan tanah Kanaan, itu tadi sudah saya katakan ada puluhan atau mungkin entah berapa banyak kita tahu suku bangsa yang begitu banyak. Nah, tak mungkin mereka mampu mengalahkan seluruhnya. Jadi mereka mengalahkan yang di tanah mereka perlu hidup. Yang di luar tanah mereka tetap masih ada banyak suku lain kan gitu. Dan kita tahu dalam sejarah dunia ini sebelum ada seperti sekarang negara modern, dulu kan sering antar suku itu berkelahi. Untuk apa? Untuk sekedar memperluas daerah atau untuk ternak sembelihan mereka. Mereka perlu ternak, mereka perlu tanah, perlu ladang, maka perlu memperluas wilayah kekuasaan. Jadi tentu selalu masih ada suku-suku yang di sekitar mereka. Walaupun mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, mampu mengalahkan sebagian kecil dan menempati tempat di mana mereka punya, di sekitar mereka masih jauh lebih banyak suku-suku lain. Masih ada kerajaan-kerajaan besar. Ingat ketika mereka sudah menjadi kerajaan, Salomo tidak mempunyai kekuatan seperti Daud yang strategi perang. Ada begitu banyak kerajaan di sekitar, maka dia memakai taktik kawin politik. Maka mengapa begitu banyak selir dan istrinya? Sebagian besar itu bukan karena dia suka banyak istri dan selir, capek loh. Ya, dikatakan dia punya 300 istri dan 700 selir ya, 1000 orang. Ya itu belum sedikit berlebihan lah. Mau mengatakan begitu banyak selir dan istri, itu semua bukan semua. Sebagian besar adalah politik. Daripada saya menjadi lawanmu, sebab kita berpesan saja, dan sudah selesai. Jadi kawan gitu. Nah, itu. Jadi selalu ada mereka hidup di antara orang-orang lain.
Tidak mampu mereka mengalahkan. Tidak ada orang bisa di seluruh dunia mengalahkan seluruh dunia ini. Hanya memang dikatakan oleh Tuhan, musnahkan musuh-musuhmu di mana kamu berada. Tapi tetap ada lebih banyak lagi orang lain, suku lain yang ada di sekitar kita. Jadi bukan mereka tidak melaksanakan itu, mereka membuatnya hanya untuk tanah yang mereka tempati. Nah, Pastor, saya ketemu ayatnya yang Bu Lili tadi coba ini di Yosua 2 ayat yang pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang untuk mengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu di kota Yeriko. Maka mereka pergi, lalu sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Nah, tidur pengertiannya apa? Dia tidak berdinas, jadinya perlu tempat beristirahat. Tadi katakan perempuan sundal itu. Tapi begitu banyaknya perempuan yang berdosa tapi dipakai membuat kita, bahkan Hawa juga membuat kita yang memulai dari dosa itu juga sampai sekarang, sampai perlu Tuhan itu turun sendiri kan. Jadi itu luar biasa cerita ini. Ya, kita mau menceritakan bahwa manusia yang bebas ini bisa memilih untuk menjadi orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan atau melanggar perintah Tuhan. Alasan-alasan tertentu bisa terjadi. Tetapi yang melanggar perintah Tuhan itu pun tidak selalu menjadi jahat kan? Bisa juga jadi baik. Matius jadi rasul, penjahat yang di samping salib Yesus bertobat di akhir. Nah, jadi itu mau menunjukkan bahwa selalu ada kemungkinan untuk orang siapapun untuk menjadi anak Tuhan. Nah, tapi ada juga yang dia melahirkan. Ada yang kemudian justru memilih, walaupun sudah dekat dengan Tuhan, memilih meninggalkan Tuhan. Yudas misalnya. Nah, itu kan. Tapi seperti Lot, apa keluarga ini meninggalkan Tuhan, Pastor? Mereka diselamatkan Tuhan. Lot. Tapi belakangan kan ceritanya dia buat keturunan Bani Amun dan Bani Moab justru menjadi seterunya bangsa Israel pada zaman itu. Ya bukan Lotnya yang memilih jadi musuh Tuhan kan? Keturunan berikutnya yang generasi ketiganya. Ya itulah kan itu. Ini soal pada akhirnya kebebasan manusia kan itu. Citra Allah disitu kan. Marilah kita membuat manusia menurut gambaran kita. Nah, gambaran yang disebut bukan maksudnya muka Allah, tapi gambaran itu adalah kebebasan kita untuk memilih. Jadi intinya Jadi Tuhan, kamu mau memilih menjadi pengikut atau memilih yang lain, Tuhan tidak mau campur tangan. Itu urusannya. kehendak bebas. Iya. Kehendak bebas tuh. Jadi kita pakai orang kudus sama-sama. Tuhan bisa memaksa kita, bisa, tapi Dia tidak mau. Kalau Dia membuat kita sama seperti kehendak Dia, kita semua robot. Maka kita bukan manusia lagi. Kita menjadi manusia karena kita punya kemampuan untuk memutuskan menurut keinginan kita. Tuhan yang memberi petunjuk arah, pedoman, pendapat. Kamu yang memutuskan sendiri. Kan Yesus mengatakan pada Yudas, Yudas, buatlah apa yang kamu rencanakan. Kalau mau, Yudas pergi. Dia buat seperti yang dia rencanakannya. Lalu ditutup dengan kalimat, hari sudah malam. Nah itu kalimat Yohanes ya, hari sudah malam. Artinya Yudas memilih kegelapan. Malam adalah simbol dari kegelapan. Gelap adalah dosa, iblis. Malah saya kerja malam-malam. Sudah pagi itu ya, sampai jam 2, jam 3 itu.
Jadi sudah malam, mari kita pulang. Tapi enggak sampai malam. Sampai ayam berkokok ya. Itu Petrus tuh. Petrus, hati-hati sebelum ayam bercocok kalau berkokok 2 kali, 3 kali menyangkal aku. Mungkin, tak mungkin. Baru saja datang ibu Tuhan. Kamu ada bersama dengan dia? Datang lagi laki-laki. Kamu dari daerah ini. Sumpah mati, nggak kenal. Nah, itu kena bebas tuh. Sudah diingatkan Yesus loh. Petrus, hati-hati. Ya waspada. Nanti kamu ada kemungkinan menyangkal aku. Yakin diri pula dia. Nah, mungkin Tuhan. Pergi dia sok-sokan ke. Mungkin Yesus tiadi ketahuan ini. Lalu ketakutan. Lupa dia dengan janjinya, sumpahnya. Oke, jam 9 lewat kurang. Ya cukup. Sudah lagi. Depan kita pertemuan terakhir ya. Sebelum kita bersiap diri untuk Natal. Sudah malam. Sudah malam juga. Pulanglah. Dalam damai. Jangan bergadang di luar. Kata Om Bayram. Ada bulan tahun. Yesus bisa menggaris lurus dari Tuhan buat garis yang lurus dari garis yang Buat besar. dari mana? Buat dari tak tahu. Pokoknya apakah pernah saya dengar atau saya ciptakan sendiri? Kita tahu kuasa Tuhan kan. Nanti dibuat copyright. Ya, Tuhan bisa membuat garis lurus dari penggaris yang bengkok. Tidak tahu sih, saya pernah baca di mana atau apa gitu. Besok kita praktekkan. Baik, terima kasih Pastor, terima kasih Bapak Ibu. Kita bertemu lagi minggu depan. Nanti judulnya temanya akan di-share lagi. Semoga Pastor tidak terlalu sibuk, jadi bisa lebih cepat sharekan itunya. Mau request ya? Mau Apa requestnya? tema sudah ada. Dia mau request. Coba request apa? Coba di request kalau misalnya ada permintaan untuk tokoh yang akan kita bahas minggu depan. Kalau saya lebih tertarik Pastor harus menceritakan kenapa Alkitab Deuterokanika ini hanya diterima di Katolik. Kita ini sekarang temanya itu tokoh kitab suci. Oh, tokoh. Jadi ada yang bicara itu yang sudah saya ceritakan untuk khusus itu. Dasar kemarin tuh Ada rekamannya sih. ada rekamannya. Nanti Kenapa bisa di- Deuterokanika bagian Katolik yang tidak Protestan ada. Ada. Terus kalau tokoh-tokoh di dalam Yang kali ini kita bahas perjanjian Oh, lama dulu. perjanjian lama. Nanti Banyak tahun kan? depan kita Oke. baru Masa loncat dulu ke perjanjian baru. Tahun baru. Tahun baru nanti tahun kita baru baru kita masuk perjanjian baru. Biar kita pilih saja. ya pastor lah, dari pastor aja. Kenal dengan tokoh-tokoh. Biar pastor bakalnya kesusun tinggi-tinggi dulu ya. Oke, Pikirkan ya. oke. Oke, Dia baik. nggak kejar saya. Oh iya, semalamnya udah kejar-kejar. Oke, baik, kita mau tutup dengan doa. Pak Bud boleh? Kemudian nanti kita Mari kita persiapkan kita. Kita katakan kepada Kristus dalam nama Bapa kita. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih. Kau telah Tuhan kami, kau telah memberkati kami, kau telah Tuhan kami di sini untuk mendapat pengajaran pokok perjanjian lama dan pastor Paulus baru. Terima kasih kami boleh mendapatkan pengajaran pada malam hari ini dan kehidupan yang mendapat kami. Kita dapat kami pelajari bersama. Semoga dapat berdepan kami di hari-hari yang akan datang. Berkati kami semua, berkatilah istirahat
Terus Juru Selamat. amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Semoga Maha Kuasa berkati saudari-saudara sekalian, seluruh anggota keluarga kita, perjalanan pulang kembali ke rumah istirahat kita nanti malam, dan bangun kembali dengan segar dan aman selamat untuk dalam besok selanjutnya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Buat apa selanjutnya nih? Cek Bu.